Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari suatu benda, sedangkan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Kecepatan itu merupakan besaran vektor, memiliki nilai dan arah, sedangkan kelajuan hanyalah besaran skalar, jadi dia hanya memiliki nilai saja. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai kecepatan. Nah, kecepatan itu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ada konsep kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata, nah ini secara vektor adalah perubahan posisi atau disebut juga sebagai perpindahan dibagi dengan selang waktu tempuh. Nah, sedangkan kecepatan sesaat itu merupakan limit delta T mendekati 0 dari delta S per delta T. Jadi, kecepatan sesaat itu merupakan limit dari kecepatan rata-rata ketika delta T-nya itu mendekati 0. Nah, ini sama saja dengan V sama dengan ds per dt. Kecepatan sesaat itu merupakan turunan posisi terhadap waktu. Baik, yang dua sekarang saya jelaskan mengenai kelajuan. Kelajuan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kelajuan rata-rata. Rumusnya adalah V sama dengan S total dibagi T total. V itu kelajuan rata-rata ya, satuannya meter per sekon. S total itu jarak tempuh total, satuannya meter. Sedangkan T total berarti waktu tempuh totalnya atau waktu tempuh seluruhnya. Yang kedua adalah kelajuan sesaat. Kalau kelajuan sesaat itu adalah turunan fungsi jarak terhadap waktu. Jadi V itu kelajuan saat, satuannya meter per sekon, sedangkan ds per dt itu adalah turunan jarak sesaat terhadap waktu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Saya berikan contoh soal nomor 1, mobil mainan bergerak menurut lintasan ABCD seperti ditunjukkan gambar ya. Dari titik awal gerakan di titik A hingga titik D, berapakah kecepatan rata-rata mobil mainan dan berapakah kelajuan rata-rata mobil mainan sejak dari titik A hingga titik D. Nah, kalau kita mencari kecepatan rata-rata itu berhubungan dengan perpindahan ya. Perpindahannya. Kalau selang waktu tempuhnya kita sudah tahu yaitu 10 ditambah 30 ditambah dengan 10. Jadi delta T-nya kita sudah temukan. 10 tambah 30 ditambah dengan 10 itu berarti 50 sekon. Nah, sekarang kita tinggal menghitung perpindahannya. Nah, perpindahannya dari titik A ke D tidak lain adalah panjang garis yang ditarik dari titik A ke titik D. Jadi secara vektor poligon, vektor perpindahan itu vektor yang ditarik dari titik A ke titik D. Nah, ini sudah saya gambar vektor perpindahan dari titik A hingga akhir gerakan titik D ya. Saya namakan dengan delta S vektor perpindahannya. Nah, caranya delta S ini kita uraikan menjadi delta X dan delta Y. Nah, kalau delta S yang ke arah X itu adalah ini kan 4 meter ditambah dengan urean 5 meter ke arah sumbu X. Anggaplah yang horizontal sumbu X ya. Jadi kalau begitu 5 cos 37 ditambah 5 cos 37. Jadi ini 4 ditambah 5 cos 37 itu kan 0,8. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 8. Begitu ya. Itu adalah perpindahan yang ke arah sumbu X. Jadi sekali lagi yang horizontal diangkat X ya. Ya, sedangkan vertikal kita anggap sebagai sumbu Y. Nah, sekarang delta S yang ke arah Y berarti kan dari sini ya 3 ditambah dengan ini ya. Jadi 3 ditambah dengan 5 sin 37. Jadi ini 3 ditambah 5 sin 37 itu 0,6. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 3. Berarti ini 6 ya. Ini 3 ditambah 3 6. Nah, 8 meter, ini 6 meter. Nah, kalau kita mau mencari berapa delta S-nya, itu berarti akar delta SX kuadrat ditambah dengan delta SY kuadrat. Jadi kalau begitu ini akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, berarti hasilnya adalah 10 meter. Nah, jika perpindahannya sudah ketemu 10 meter, maka kita tinggal menghitung kecepatan rata-ratanya. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah
perpindahan yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Jadi kalau begitu delta S-nya 10 kita bagi dengan selang waktu tempuhnya yaitu 50. Ya kan? Nah, ini berarti hasilnya adalah 0,2 meter per sekon. Nah, inilah jawabannya, 0,2 meter per sekon. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Ini yang tanyakan kelajuan rata-rata mobil mainan. Kelajuan rata-rata itu berhubungan dengan jarak total yang ditempuh dari A ke B ke C ke D. Jadi jarak total yang ditempuh itu ya dari A ke B terus B ke C ditambah dengan C ke D. Nah, karena yang namanya jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Jadi AB-nya 3, BC-nya 4, CD-nya 5. Jadi kalau begitu 7 tambah 5 itu adalah 12 meter. Sedangkan waktu tempuh totalnya yaitu 10 A ke B ya, ditambah 30 dari B ke C, kemudian dari C ke D adalah 10, jadi 50 sekon. Nah, kalau sudah ketemu S total dan waktu tempuh total, ya kita tinggal menghitung kelajuan rata-ratanya adalah S total dibagi dengan waktu tempuh total. S total adalah 12, waktu tempuh total 50. Jadi ini sama aja dengan 0,24 meter per sekon. Nah, inilah nilai dari kelajuan rata-ratanya. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini ada sebuah benda bergerak pada bidang menurut persamaan posisi S sama dengan 3TI plus 2T kuadrat J. T itu waktu yang di sini ya. Nah, sedangkan IJ itu adalah vektor satuan. I ke arah X, J ke arah Y. Nah, kalau belum paham mengenai vektor satuan, mengenai vektor 3 dimensi atau vektor bidang, silakan melihat video saya sebelumnya ya. Harus paham vektor dulu. Nah, T di sini dalam sekon ya. Hitunglah besar kecepatan benda pada T1 sekon, yang B adalah besar kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu T1 sekon hingga T3 sekon. Kita jawab pertanyaan yang A dulu ya. Nah, dalam soal ini kan sudah diketahui fungsi posisinya adalah 3TI plus 2T kuadrat J. Jadi kalau kita mencari berapa kecepatan sesaatnya, berapa nilai kecepatan saat pada T tertentu pada T1 sekon, maka kita harus turunkan fungsi posisi ini terhadap waktu. Nah, kalau Anda juga belum paham mengenai turunan, silakan buka playlist Fismat di Gprovis ya. Di situ sudah saya jelaskan panjang kali lebar mengenai turunan atau diferensial. Jadi ds per dt ini 3t diturunkan jadi 3i, jadi i-nya tetap ditulis, 2t kuadrat diturunkan jadi 4tj, seperti itu ya. Nah, karena pada T1 sekon berarti kita masukkan T-nya 1 sekon 3i plus 4 dikalikan 1 ya, 4 kali 1 J. Dengan demikian, vektor kecepatan pada T1 sekon ketemu 3i plus 4J. Kalau ditanyakan nilai besar kecepatan, itu berarti harga mutlak dari V atau ditulis begini aja tanpa panah, itu adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat, 4 kuadrat, hasilnya ini adalah 5 meter per sekon. Itulah nilai kecepatan sesaat pada T1 sekon. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang B, ditanya besar kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu T1 sekon hingga T3 sekon. Paling gampang mencari selang waktu tempuh dulu ya. Jadi selang waktu tempuh 3 dikurangi 1 berarti 2 sekon. Sekarang kita cari posisi pada T1 sekon dan posisi pada T3 sekon. Ya, jadi posisi pada T1 sekon, kita masukkan sini, T-nya 1 sekon. 3 kali 1i plus 2 kali 1 kuadrat J. Jadi ini 3i plus 2J. Gitu ya. Nah, sedangkan posisi pada T 3 sekon, kita hitung juga. Berarti ini kita isi 3. T-nya kita isi 3. Seperti ini ya. 3 masuk ke sini. Nah, terus kemudian plus 2, 3 masuk ke situ. Jadi 3 kuadrat J seperti itu. Jadi ini 9i plus 9 kali 2 itu adalah 18J. Sekarang kita cari perubahan posisinya atau perpindahannya, yaitu S pada 3 detik dikurangi S pada 1 detik. S pada 3 detik berarti 9i plus 18J. Ini harus kita kurangi dengan
S pada 1 detik, yaitu 3I plus 2J. Nah ini kalau kita kurangi, 9I kurangi 3I itu 6I ya. Sedangkan 18J dikurangi 2J itu adalah 16J. Nah itu delta S-nya sudah ketemu. Nah sekarang kita tinggal menghitung V rata-ratanya. Jadi V rata-rata, vektor kecepatan rata-rata itu adalah delta S-nya kita bagi dengan delta T-nya. Kan begitu ya. Delta S dibagi dengan delta T itu adalah 6I plus 16 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya berapa? Ini dibagi dengan 2 ya. Jadi dibagi 2 berarti 3I plus 8J. Seperti itu. Nah oke, setelah vektor V-nya ketemu, kan kita yang ditanyakan nilai dari kecepatan rata-rata. Atau gini aja ya, itu berarti akar 3 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Nah ini kalau kita hitung, berarti ini adalah 3 kuadrat, 9 ditambah dengan 8 kuadrat, 64, jadi akar 73. Nah kalau akar 73 dihitung, itu sekitar 8,5 meter per sekon. Nah itulah jawabannya. Soal nomor 3, pada T0, mobil mula-mula dalam keadaan diam, kemudian mobil itu berputar pada jalan melingkar yang berjari-jari 20 meter. Dalam selang waktu T0 hingga T20 sekon, mobil dapat menempuh 2,5 kali putaran. Hitunglah kecepatan rata-rata mobil, yang B adalah kelajuan rata-rata mobil. Nah, coba sekarang kita jawab ya pertanyaan yang A, kita ditanyakan kecepatan rata-rata mobil. Perhatikan di sini ya, mula-mula misalkan mobil di titik A pada T0, kecepatan awalnya 0 ya di sini ya. Anggaplah mobil itu berputar seperti ini dengan jari-jari R ya, dengan jari-jari R. Nah, mobil ini berputar 2,5 kali putaran. Dari titik A kembali ke A 1 putaran, terus kemudian putar lagi. Nah, ini 2 putaran. Karena 2,5 berarti posisi akhir pada T20 sekon, posisi akhir mobil di titik B. Jadi kalau kita mencari perpindahan adalah vektor yang ditarik dari titik awal gerakan ke posisi akhir. Jadi kalau begitu yang merah ini adalah vektor perpindahan. Nah, panjangnya berapa vektor perpindahan ini atau besar vektor perpindahan? Nah, vektor perpindahan ini ya sama aja dengan panjang garis AB. Karena ini R, ini kan R ya, ini juga R, berarti 2R. Lah karena R-nya itu adalah 20 meter ya dalam soal, perhatikan R-nya ini 20 meter. Jadi 2 kali 20. Sehingga di sini hasilnya adalah 40 meter. Itulah perpindahan dalam selang waktu 0 sampai 20. Jadi selang waktunya itu 20 dikurangi 0, berarti 20 sekon. Sehingga kalau kita mencari kecepatan rata-rata mobil, ya nilai perpindahannya dibagi dengan selang waktu tempuhnya. Jadi delta S itu 40 dibagi dengan 20. Berarti ini hasilnya adalah 2 meter per sekon. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang B, kelajuan rata-rata mobil. Kelajuan berkaitan dengan panjang lintasan yang ditempuh benda atau jarak tempuh benda. Jadi kalau dia berputar dari A sebanyak 2,5 kali putaran, itu berarti jarak total yang ditempuh dalam selang waktu 0 sampai 20 adalah 2,5 kali keliling lingkaran. Nah, ini keliling lingkaran ya. Jadi 2,5 kali keliling lingkaran itu adalah 2πr. Jadi ini 2,5 kali 2π, R-nya adalah 20 tadi ya. Nah, ini R-nya 20. Jadi kalau begitu ini 5 kali 20, ini berarti 100 pi gitu ya, 100 pi meter. Sedangkan waktu tempuhnya jelas yaitu 20 sekon dari 0 sampai 20 ya. Jadi kita tinggal mencari kelajuan rata-rata yaitu jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh total. Berarti 100 pi dibagi dengan 20. Saya coret berarti ini adalah 5pi. Nah, 5pi, pi-nya itu 3,14, jadi ini nilainya adalah 15,7 meter per sekon. Nah, itulah kelajuan rata-rata mobil dalam selang waktu 0 sampai 20 sekon. Oke, nomor 4, suatu partikel bergerak sejajar sumbu X menurut persamaan posisi X sama dengan 24T min 2T kuadrat meter.
T dalam skon. Pada T0, partikel itu berada di pangkal koordinat dengan arah kecepatan ke sumbu X positif. Partikel itu mendapat gangguan gaya konstan ke arah sumbu X negatif secara terus-menerus. Dalam selang waktu T0 hingga T20 skon, hitunglah kelajuan rata-rata partikel, yang B adalah kecepatan rata-rata partikel. Baiklah, kita jawab pertanyaan yang A. Kita menjawab kelajuan rata-rata partikel itu berurusan dengan jarak tempuhnya. Partikel pada T0 itu posisinya katakanlah di titik O pangkal koordinat gitu ya. Dia bergerak ke arah kanan. Dia mendapat gaya terus-menerus arahnya ke kiri, sehingga gaya ini pasti memperlambat partikel itu. Jadi akan terjadi perlambatan, nanti partikel itu akan berhenti. Misalkan nanti berhenti sesaat di titik A, terus kemudian dia akan balik ke sana karena gayanya terus-menerus, tetap ada ya. Jadi nanti A itu merupakan titik balik, kemudian dia ke arah kiri. Nah, terus kemudian kita harus mencari berapa jarak yang ditempuh dari pangkal koordinat ke titik baliknya itu. Jadi A itu merupakan titik balik atau titik beloknya. Di titik belok, kecepatan sesaatnya harus 0. Nah, kecepatan sesaat itu merupakan turunan fungsi posisi terhadap waktu. Jadi kita turunkan ini 24 min 4T ya. Nah, di sini kecepatan sesaatnya 0 kan? Jadi ini kita nolkan 24 min 4T. Akhirnya ini 4T sama dengan 24, berarti T-nya saya mendapat 6 skon. Jadi kalau begitu partikel ini dari titik awal gerakan hingga mencapai titik balik itu membutuhkan waktu 6 skon. Berapa jarak tempuhnya? Atau kita hitung berapa posisi pada 6 skon tersebut? Kita bisa hitung. Kita bisa hitung dengan memasukkan waktu 6 skon ke persamaan posisi ini ya. Jadi pada T 6 skon, X-nya itu adalah 24 kali 6 min 2 kali 6 kuadrat. Jadi ini 144 dikurangi 72. Nah, ini tentu saja hasilnya adalah 72 meter. Jadi kalau begitu dia menempuh jarak dari titik awal gerakan pangkal koordinat ke titik A, titik baliknya itu adalah menempuh jarak 72 meter. Nah, terus kemudian dia balik, belok kiri, terus gitu sampai posisi akhir di B pada T20 skon. Sekarang kita hitung pada T20 skon itu posisinya di mana ya. Jadi posisinya tadi ini jadi 24 dikalikan dengan 20 dikurangi 2 kali 20 kuadrat. Jadi kalau kita lihat ini 480 dikurangi dengan 800. Jadi kalau kita kurangi hasilnya adalah min 320 meter. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa partikel itu berada di sebelah kiri sumbu Y ya. Berarti absisnya negatif. Jadi jarak titik pangkal koordinat dari titik O ke B pada T20 skon ya, itu adalah 320 meter. Nah, untuk mencari kelajuan rata-rata dari partikel tersebut, kita cari jarak tempuh totalnya. Jadi jarak tempuh total itu adalah 72 ya, yang arahnya ke kanan, kemudian ke kiri juga 72 ditambah dengan 320. Ya kan? Jadi kalau begitu ini 144 ditambah dengan 320, itu berarti 464 meter. Itulah jarak total yang ditempuh partikel dari selang waktu 0 sampai 20 skon. Jadi waktu tempuh totalnya itu 20 skon. Nah, kalau tanya laju rata-ratanya berarti S total dibagi dengan waktu tempuh total, yaitu 464 dibagi dengan 20. Nah, jadi ini kelajuan rata-rata benda berarti 23,2 meter per skon. Oke, pertanyaannya B, sekarang kita jawab. Kita jawab kecepatan rata-rata partikel. Kalau kecepatan rata-rata partikel itu berurusan dengan apa? Perpindahannya. Titik awalnya kan di O tadi ya. Terakhirnya pada T20 skon itu di titik B begitu ya. Jadi kalau begitu perpindahannya itu adalah dari O ke B saja, O ke B, yaitu 320 meter. Jadi ini terjadi dalam selang waktu 20 dikurangi 0, yaitu 20 skon. Jadi kalau ditanya kecepatan rata-rata delta S per delta T
berarti 320 dibagi dengan 20. Jadi ini saya coret aja, berarti hasilnya adalah 16 meter per sekon. Nah, tentu saja ini dalam keadaan partikel sedang bergerak ke arah kiri.